Kalian pasti tahu kan kalau Kota Malang dikenal dengan tempat wisatanya yang nggak ada habisnya. Mulai dari wisata alam, wisata budaya, sampai wisata sejarah. Nah, hari ini kita mau ke tempat wisata yang katanya hidden gem banget nih di Kota Malang. Bahkan banyak loh orang yang belum tahu. Kamu tahu situs Petirtaan Ngawonggo gak? Aduh, kurang tahu kak. Enggak tahu. Enggak. Kira-kira ada yang tahu nggak tempat ini di mana? Mana ya kira-kira? Nggak tahu guys. Udah kita langsung berangkat aja, Ayo, Lu nggak pakai lama ya? Ayo. Bang, buruan bang. udah ditungguin guys. Cepetan. Dah. Kalau bahas hidden gem yang ada di Malang, pasti nggak ada habisnya. Tapi kali ini ada satu hidden gem yang pastinya beda banget, mungkin bisa bikin mata kalian kebuka. Kalau di Malang ada yang kayak gini ya. So, langsung aja kita lihat perjalanan kita menuju hidden gem yang bernama Tomboan Ngawonggo. Mana kita? Nggak tahu, tanya belakang lu tuh. Mana nih? Rahasia. Gak kedengeran gak sih suaranya? Nggak apa, ngomong aja. Jadi kita mau survei wedding venue walaupun kita beda agama. Let's go, berangkat guys. Pantatku sakit guys, Kenapa? karena lumayan jauh ya. Iya. Tapi oke, ini ada anak kambing. Mereka kayak sidan ini. Ya, emaknya kambing lagi main sama anaknya. Kebetulan itu si Ode kambing. Oh iya, si udah kambing. Ngapain ini, mau ngapain lu? Jujur, ini sebagai orang kota itu kayak baru tahu ada ijo-ijo kayak gini guys. Gitu ya. Terus ada sinyal guys, sinyal 2 bar di sini. Nah, sekarang kita udah sampai nih di situs Patirtaan Tomboan Ngawonggo yang kalau kalian lihat ya, nih di kanan, di kiri banyak pohon dan udaranya tuh sejuk banget Wah, guys. itu banget. Seger banget. Nah, tapi ya, katanya di sini tuh kita nggak cuma healing, tapi kita bisa belajar sejarah, terus nyobain masakan tradisional, minuman tradisional, dan kayaknya banyak experience lain deh. Iya, aku juga denger tuh banyak banget hal yang bisa dilakuin di sini. Wow. Jadi pokoknya seru banget di sini. Terus juga aku lihat baca-baca juga Iya, katanya di internet, iya, di sosmed. sejarah dari situs ini tuh panjang banget dari iya. zaman kerajaan. Iya. Tapi emang bener ya, coba kita tanya langsung itu aja ada kali ya. papan tuh. Oh iya, itu papan. Oh, ini ada informasi sejarah sama denahnya. Iya. Situs Patirtaan. Oh iya bener Wow, ya. 10 sampai 13 Masehi. Iya bener guys. Masa peralihan dari kerajaan Kediri ke Singosari. Oh, wah banyak. Non yang tadi kamu bilang. Nah, kita bisa ngapain aja coba ya di sini ya? Sini ada tempat oleh-oleh, ada buat makan, terus juga buat minum wedang ada. Ada Oh iya. daharan Tadi ya, di sana kita ada bisa. masak-masak. Iya, kita bisa ngeliat orang yang masak langsung berarti. Ini kayak di balai-balai ini juga bisa buat event-event juga. Ini kayak simulasi desa kecil gitu berarti Yo, ya. bener banget. Wow, seru banget. Tuh Kayaknya di sana guys. udah rame juga deh guys. Iya deh. Ayo langsung aja yuk. Ayo, iya. Aku udah bosen nih, Ini pengen. kan hidden gem ya. Jadi orang-orang tuh tahu dari mana sih? Makanya, yuk tanya-tanya aja kali ya. Susah banget kan? Ayo tanya yuk. Aturaken salam rahayu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rahmat Yasin, biasa dipanggil Cak Yasin atau Mas Yasin ya. Saya di sini sebagai juru pelihara situs Patirtaan Ngawonggo, juga ketua pengelola untuk pengurusan di kawasan situs Patirtaan Ngawonggo. Situs Patirtaan Ngawonggo ini sejarahnya tuh gimana sih Mas? Awal mula ya. Iya.
Untuk sejarah situs Patian Ngawonggo yang awal mulanya sebenarnya sudah diketahui oleh warga setempat secara turun-temurun. Bahkan saya sejak kecil pun sudah tahu bahwa di desa kami ini ada sebuah peninggalan, akan tetapi di situ kami awam ya. Kemudian tahun 2017, tepatnya tanggal 24 April, saya itu iseng-iseng untuk menengok keberadaan peninggalan yang ada di desa kami. Kemudian di situ kami unggah ke media sosial, lalu dapat tanggapan dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Disitulah awal mula kami mendapat petunjuk bahwa peninggalan yang ada di tempat kami itu sangat berharga, sangat bernilai ya, kaya akan nilai-nilai kebudayaan atau peninggalan. Nah, kemudian 1 bulan selanjutnya di situ dilakukanlah ekskavasi atau tindakan lanjut oleh Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 11 Jawa Timur. Di situ diekskavasi dan disonasi, dan hasilnya menurut para pemangku kepentingan atau para ahli, situs Patian Ngawonggo diperkirakan sudah ada sejak era klasik antara abad 10 sampai 13. Kalau melihat dari ragam hiasnya, Patian Ngawonggo cenderung mempunyai gaya relief-reliefnya sama persis dengan era Kadiri akhir. Gitu. Berarti Mas ini salah satu yang pertama kali nemuin ini ya? Bahasanya tidak menemukan, cuma apa? Oh, maksudnya kayak pertama kali, maksudnya mengenalkan ke ini ya, ke Iya. orang lain gitu. Oke. Apa makna penting dari kebun Patirtaan ini bagi masyarakat lokal atau bagi Mas sendiri? Jadi makna penting bagi kami atau masyarakat lokal. Jadi Patian Ngawonggo sebenarnya sebuah peninggalan bersejarah ya, atau peninggalan masa lampau. Lah pentingnya kembali untuk mengenal sebuah peninggalan kebudayaan itu menjadi salah satu rujukan bahwa kita harus mengingat bahwa di tempat kami itu juga ada sebuah peninggalan yang kaya nilai yang harus dipelajari atau disinauni. Berarti di situs ini kira-kira ada nggak sih Mas pengalaman paling berkesan atau mungkin sesuatu yang bagi Mas sendiri berharga, mungkin tempatnya atau waktu itu ada pengalaman ada orang datang ke sini atau gimana gitu? Kalau saya pribadi bahwa di sini saya senang sekali, juga banyak pengalaman yang saya dapatkan di sini, juga banyak literasi, juga banyak wawasan dari orang-orang yang datang ke sini. Juga tempat ini memberikan saya pembelajaran untuk menambah pengertian apa dalam pelestarian kebudayaan ya. Gitu. Pak, Bapak tahu tempat wisata ini dari mana ya, Pak? Saya 2 kali kesini Mas. Awalnya tahu itu waktu goes, tiba-tiba nyasar ke tempat ini gitu. Terus ini datang lagi untuk yang kedua kali hari ini. Bapak biasanya kalau di sini kegiatannya apa aja Pak yang dilakuin? Kalau saat ini cuma refreshing aja lah Mas. Santai-santai aja. Santai-santai aja. Ngopi, makan, sarapan ya Pak. Iya. Tapi menurut Bapak wisata Ngawonggoan ini gimana Pak? Dari pendapat Bapak? Menurut saya yang pertama suasana Mas. Ya. Suasana itu asri, bikin merefresh otak lah. Terus ada situsnya di sini, peninggalan, mungkin peninggalan bersejarah leluhur kita. Yang kedua ditambah menu makanan yang khas desa. Jadi tidak ada menu-menu yang produk-produk pabrikan, tidak ada. Dari Mas sendiri kira-kira harapan kedepannya untuk situs ini apa Mas? Jadi harapan kami untuk situs Patian Ngawonggo atau kawasannya ini tetap lestari ya, tetap kami pertahankan, juga kami tetap memperkenalkan nilai-nilai budaya atau budaya kearifan lokal ataupun nilai-nilai budaya, cagar budaya atau yang ada di sini. Gitu. Kalau dari Mas sendiri selama dari 2017 sampai saat ini kira-kira perkembangannya dari situs ini itu gimana sih Mas? Apakah pesat ataukah yang tahu sudah banyak yang berkunjung atau mungkin lumayan banyak tapi masih perlu ditingkatkan atau bagaimana Mas? Jadi untuk perkembangan
di sini kami itu tidak terburu-buru ya, tidak bahasanya itu tergesa-gesa. Kami tetap bertahan pelan-pelan untuk mengelola tempat ini. Bahkan tamunya juga pun secara tidak langsung terpilih yang datang ke sini, tidak sembarangan tamu gitu. Jadi tamunya itu kalau untuk sekarang rata-rata setiap bulannya itu 1.000 orang, itu pun dari berbagai daerah, dari kota, dari luar kota, luar provinsi, juga dari mancanegara pun ada. Kalau misalkan orang-orang nih yang belum tahu mau ke sini, kira-kira alurnya gimana dan apakah bisa langsung saja atau bagaimana? Mungkin Mas bisa jelaskan sekalian bisa promosi ke lewat video ini gitu, Mas. Jadi alurnya untuk orang-orang yang belum tahu tempat ini, bisa saja di situ dicari di Instagram kami atau media sosial kami, yaitu Tomboan. Di situ tertera nomor saya, bisa menghubungi saya. Untuk semua orang yang ingin berkunjung ke tempat kami itu, kami sarankan alangkah baiknya itu berkabar atau reservasi ya. Dan maksud dan tujuannya itu dipastikan mau ngapain di sini. Terus mohon tidak membawa makanan dari luar atau lagi makanan yang modern membawa plastik atau lain-lain, karena di sini kami juga memperkenalkan kearifan lokal atau kesederhanaan di tempat kami. Oke, terakhir Mas, kira-kira daya tarik selain selain yang ada fisiknya di sini, misalnya kan di sini kan ada airnya, ada arca-arca itu. Kira-kira apalagi daya tarik yang bisa ditonjolkan mungkin di sini dari pelayanan yang ramah-ramah atau bagaimana gitu? Jadi daya tarik yang utama intinya adalah sebuah peninggalan ya, atau sebuah paturtan itu yang menjadi tolak ukur atau menjadi rujukan utama bagi para tamu untuk mempelajari tempat ini. Itu dijadikan sarana pembelajaran lah. Di lain itu kami juga memperkenalkan budaya kearifan lokal, budaya non fisik ya, seperti hidangan-hidangan atau minuman-minuman. Itu adalah bentuk budaya non fisik atau warisan budaya tak benda. Itu bisa dinikmati di sini, bisa dirasakan di sini. Juga kami biasanya itu mengajak tamu untuk berkeliling di kawasan ini. Terus ada sebuah atraksi atau yang tamu bisa merasakan langsung, itu mengangsu toyo atau mengambil air di patirtan, digunakan untuk sarana kebutuhan di tempat kami. Itu adalah sebuah wawasan atau pengetahuan bahwa kehidupan masa lampau itu ketika membutuhkan air itu mencari air dengan cara seperti itu. Terus juga kami mengenalkan minuman-minuman herbal ya yang ada di sini, atau bahan-bahan yang bisa digunakan untuk minuman herbal. Juga tamu kami ajak untuk langsung membuat atau langsung live in bahasanya. Oke, seri. Ayo kita ke petirtaannya buat main-main air. Let's go. Jadi ininya kolamnya bukan, ini irigasi guys. Bohong. Ini irigasi. Ya, katanya dibuat zaman Belanda, tapi nggak tahu Belanda kapan ya. Kita cabut aja. Kameramen nggak mau mandi juga, nggak mau ikutan. Bisa digerakin gitu kameranya. Awas guys. Oke. Bercanda ya guys. Tapi menurut lu gimana guys di sini? Kayak suasana airnya kayak jernih, seger kan? Oke guys, ini kita udah sampai di petirtaannya, di sumber airnya. Sini guys, lihat nih. Tuh, itu petirtaannya guys. Terus dia nggak boleh pakai alas kaki di sini ya guys. Jadi kita harus nyeker. Sepatu kalian yang branded itu harus dilepas ya guys. Oke. Ini boleh kan ya? Boleh. Oke. Wah, seger guys. Dingin.
Bening banget, bening banget. Ini kelihatan nggak ya di kamera? Bening. Ini, wah, seger. Coy, jajan muka. Wah, mantap banget. Wah, enak banget, sumpah. Wah, mantap banget. Oh ya, teman-teman, untuk yang mau datang ke Petirtan ini nggak boleh perempuan yang sedang berhalangan ya guys. Jadi atau perempuan hamil juga nggak boleh kesini. Jadi make sure kalian memastikan hal itu sebelum kesini ya guys. Mantap, ini mantap banget guys. Jadi mungkin nenek moyang kalian yang orang Malang dulu mandinya di sini guys. Dulu kalau ngambil air di sini. Jadi ini emang udah turun temurun ya guys. Ini kalau kalian bisa lihat, ini ada kayak ukiran-ukiran kayak yang tadi aku udah bilang, ini kayak dari zaman kerajaan dulu guys. Jadi mantep pol. Ini jujur di sini oke banget guys buat healing. Kayak mungkin emang nggak sedekat itu, tapi jujur worth it banget experience di sini untuk healing sejenak. Bahasanya healing sejenak dari kesibukan. Pokoknya ente di sini seger banget, airnya juga fresh parah. Terus ada historinya juga, history. Kalau tadi ada air-airnya, ini kita geser dikit. Di sini ada situsnya. Ini kan kalau tadi Petirtaannya, ini situsnya guys. Ini sama juga kayak air ini udah dari zaman kerajaan dulu. Kalau dari kata pengelolanya tadi. Terus gini ya oke lah. Jadi kayak apa ya? Sacred, sacred, tapi ya beneran kayak kalian bisa flashback kalau kalian nonton film-film sejarah. Ini kayak ternyata negara gue punya sejarah juga ya gitu. Jadi kalian bisa ingatlah akan roots sendiri. Sorry ya guys, bahasanya berat banget, tapi jujur gokil banget. Oke, mungkin sekian aja guys experience kita di situs Petirtan Ngawonggo di Tajinan ini. Kalau boleh recap, ini jujur experience yang gokil banget, yang gue memorable banget lah buat kalian datengin di Malang. See you guys, dadah.